Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama juru bicara Kementerian Kesehatan Widiawati dan anggota Komisi 9 DPR Edi Wuryanto. Saya ke Bu Widya atau Dokter Wiwit. Tadi kalau Pak Edi menyebut bahwa belum ada memang obat spesifik ataupun vaksin khusus untuk HMPV ini, apakah nantinya akan diadakan dan kemudian juga semacam terapi antivirus untuk mereka yang mengidap penyakit ini, Bu Wiwit? Iya, kalau dari suara saya terdengar nggak, Mbak? Terdengar, silakan. Ya, kalau memang dari para peneliti dan juga ini sedang dalam tahap untuk membuat gitu loh, Mbak. Jadi terus berproses. Tetapi kalau boleh ini kan bahwa saat ini memang belum ada vaksin HMPV. Itu dulu. Karena sebetulnya HMPV itu masih dalam pengobatan yang seperti influenza biasa. Baik, jadi diperlakukan seperti influenza biasa ya. Dan karena ini juga seperti influenza biasa, di luaran banyak berkembang, ini mirip-mirip gejalanya seperti influenza tipe A. Kita mengenal ada 4 tipe influenza di situ. Influenza tipe A ini juga menular dari hewan dan ke hewan. Apakah ini memang mirip seperti yang ditemukan di Tiongkok dulu di Wuhan waktu COVID? Enggak, Mbak. Jadi HMPV ini beda. Nah, sebenarnya HMPV itu berawal dari tahun 2001 tuh di Belanda, Mbak. Gitu, dan bahkan sudah ada jurnalnya sendiri. Dan ya yang kalau kita ketahui bahwa HMPV ini sudah di seluruh dunia sudah ada, makanya Indonesia pun sebenarnya sudah ada, dan bukan virus baru, sekali lagi ini adalah virus lama. Dan karena ini timbul beritanya dari Cina, makanya ini yang orang langsung mungkin trauma kembali lagi memorinya ke COVID-19 mungkin. Jadi dikaitkan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita mau ya ini udah ada dari 2001. Baik. Bahkan di seluruh dunia sudah ada. Di Indonesia pun sudah ada. Treatmentnya sama dengan influenza biasa. Artinya virus ini sudah ada, sudah 20 tahun lebih ada dan pertama kali ditemukan di Belanda. 24. Tapi kemudian tadi berita-berita seperti saya sebutkan di media TV India gitu misalnya menyebut China atau Tiongkok itu sekarang sedang mewabah, tapi tadi Anda sudah klarifikasi bahwa tidak terjadi atau belum terjadi outbreak di sana. Sebenarnya berapa besar, kalau kita tidak mau bilang ini sebuah ledakan kasus di Tiongkok, tapi seberapa besar sebenarnya yang terjadi di Tiongkok sendiri terkait virus HMPV? Dokter Wiwit? Baik, nanti kita perbaiki lagi komunikasi Mbak. dengan... Baik, boleh diulang Bu Wiwit? Ya, jadi sebetulnya laporan dari WHO sendiri pada tahun 2024 dari laporan surveillance mingguannya China-nya sendiri bahwa 2024 lonjakan kasus influenzanya itu lebih rendah dari 2023, Mbak. Makanya tidak ada kasus lonjakan dan itu tidak benar ada berita outbreak. Jadi kemudian yang membuat orang heboh, yang membuat orang kemudian sangat concern dengan virus HMPV ini karena tiba-tiba terjadi, tiba-tiba tidak besar, tapi kenapa orang kemudian concern? Saya masih belum bisa menghubungkan fenomena di Tiongkok dengan di Indonesia saat ini. Karena terjadi di Tiongkok, orang kembali lagi memorinya pada COVID-19. Gitu. Semua orang masih trauma. Iya, semua orang masih trauma dengan apa yang terjadi ketika kita mengalami pandemi. Tadi masukan dari Pak Edi Wuryanto terkait active case finding, seperti apa langkah yang akan digencarkan oleh Kemenkes? Ya, jadi tetap seperti bahwa kita surveillance kita galakkan, tetap kemudian pelaporan mingguan juga tetap dilakukan, kemudian pendataan tetap dilakukan. Dan tadi kan Pak Edi mengatakan bahwa edukasi harus terus digencarkan. Iya, kita menggencarkan edukasi, kita mengeluarkan surat edaran. Di dalam surat edaran itu pada beberapa lembaga dan institusi juga harus diwajibkan untuk mengedukasi sekitarnya. Kemudian kami dari pusat juga mengedukasi melalui berbagai macam kanal. Itu ada beberapa kanal yang kami miliki, kemudian memakai mitra-mitra untuk juga minta tolong untuk mengedukasi, dan sebetulnya kami juga berharap media membantu juga mengedukasi dengan memberikan info-info yang benar terkait dengan HMPV ini. Baik, Pak Edi, ada tambahan lagi selain apa yang sudah dijalankan oleh Kemenkes?
Ya, kalau kita merespon secara berlebihan HMPV ini, memang kan ada tahapan penanganan secara kasus penyakit menular cepat ini ya. Eh, Tadi Mbak Wiwit juga sudah saya tangkap bahwa ini orang kalau sudah kena influenza itu dia akan cepat sekali menular. Tapi menularnya kan tidak membahayakan dalam arti mengancam keselamatan hidup manusia. Nah karena itu ya vaksin belum ada. Riset vaksin bolehlah kalau mau dikembangkan. Tapi membuat vaksin tentu tidak mudah dan tidak murah. Dan ternyata vaksin influenza cukup untuk memberi kekebalan pada masyarakat terkait dengan virus ini. Obat juga tidak ada yang spesifik kecuali obat-obat yang meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu, publik harus diedukasi tentang penyakit ini, apa penyakit ini, gejalanya, dan seterusnya. Lalu, kalau misalnya Mbak Nastiti tadi mengatakan kalau saya flu, tapi kalau flu-nya tidak diikuti dengan demam tinggi, batuk yang berlebihan, bahkan sesak nafas, ya saya kira masih dalam normal ya atau wajar ya virus ini ya. Tapi kalau sudah demamnya tinggi, batuknya hebat, sesak nafasnya berat, nah ini baru kemudian dirujuk ke layanan kesehatan. Saya kira ini hanya soal edukasi, jadi media, pemerintah ini harus terus meningkatkan edukasi kepada publik. Perlukah pembatasan perjalanan dari dan ke Tiongkok untuk saat ini, Pak Edi? Ya pembatasan perjalanan kan kalau kita ingin melakukan strict isolation ya, atau melakukan pengetatan agar virus ini tidak menular pada orang lain ya. Tetapi kan pada kenyataannya virus ini ya cepat menular sudah ada, lalu mungkin sekelompok orang sudah terkena dia akan menyebar. Jadi tidak perlulah berlebihan sampai melakukan strict. Baik, yang penting strict untuk mencegah perjalanan orang agar tidak menular. Baik. Yang penting bagaimana daya tubuh kita tingkatkan, olahraga kita jaga, gizi kita jaga, istirahat kita jaga, tingkat stres kita kelola dengan baik. Saya kok masih meyakini bahwa ini tidak sama dengan COVID. Dan mudah-mudahan kita juga harapkan demikian. Yang penting dijaga. Ahli itu benar. Baik, yang penting dijaga protokol kesehatan dan kita semua sudah sangat akrab dengan protokol kesehatan. Kita update lagi nanti dari Anda, Pak Edi, setelah rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan. Pak Edi Wuryanto dan Dr. Gigi Wiwit, terima kasih sudah berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu.